Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, dalam masa biasa yang ke-9. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami sumber kebahagiaan. Kebahagiaan manusia dan dunia Kau letakkan di tangan kami. Kami mohon, semoga hati kami selalu tabah, agar dapat beramal baik sekuat kuasa kami untuk membangun kebahagiaan sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada satu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ekspresi itu penting karena mengungkapkan dan menegaskan interioritas seseorang. Kendati demikian, ekspresi bisa menipu sebab bisa saja tidak sesuai kondisi batin. Pada era digital yang adalah era visual ini, citra diri yang kelihatan dalam pelbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain menjadi penting. Para politikus, artis, figur publik, atau perusahaan berusaha memoles citra dirinya agar tampak baik, meyakinkan, dan menjual. Teknologi informasi mutakhir memudahkan segala upaya memanipulasi citra diri sehingga tampak baik meskipun di dalam lain kenyataannya. Rakyat dan pembeli harus pandai-pandai menilai secara kritis agar tidak tertipu
oleh ekspresi luar yang menarik dan meyakinkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para ahli Taurat dikritik oleh Yesus karena mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, padahal mereka menelan rumah-rumah janda. Para ahli Taurat pandai menulis citra diri mereka, akan tetapi bila ekspresi luar itu tidak sesuai kenyataan interior, mereka tidak hanya jatuh dalam kemunafikan, tapi juga penipuan. Yesus mengingatkan agar para murid-muridnya bersikap kritis dan tidak mudah tertipu oleh ekspresi luar. Sejanda miskin dari luar tampak hanya memberi sedikit, namun dalam kenyataannya ia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ia memberi lebih banyak dibanding ahli Taurat. Tidak disangkal bahwa pada era visual ini ekspresi luar itu penting, namun ekspresi yang tak mencerminkan isi yang sesungguhnya akhirnya akan ditolak dan tidak berkenan di mata Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diajak agar kita jangan jatuh dalam sikap kemunafikan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Salah satunya dalam bentuk memberikan persembahan. Persembahan yang diterima oleh Tuhan bukanlah dilihat dari jumlah bentuk atau besarnya, tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan itu. Persembahan yang datang dari hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang penuh sukacita, hati yang bersyukur karena menyadari kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, akan diterima di hadapan Tuhan. Tetapi persembahan yang diberikan hanya karena mentaati peraturan-peraturan agama supaya disanjung dan dipuji, dilihat orang, maka persembahan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Maka mari dalam seluruh kehidupan kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan segala kejujuran, ketulusan hati. Jangan pernah bersikap munafik di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat yang di dalam. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.